Selamat malam saudara-saudara pemirsa seminar kesehatan online pada malam ini. Dimanapun saja saudara-saudara berada, salam sehat untuk kita semua. Dan selamat berjumpa kembali dalam seminar kesehatan online pada malam ini di hari yang ke-12 ya. Di topik yang ke-12 sepanjang seminar kesehatan online ini diadakan pada hari ini, hari Minggu, tanggal 13 Desember 2020. Bagaimana kabar dokter? Kabar baik. Iya, saat ini saya kembali bersama dengan narasumber kita lagi yang akan memberikan materi dan topik yang baru pada hari ini, Dr. Evelyn Sutresman. Terima kasih dokter, boleh bersama-sama lagi kembali untuk memberikan materi sehubungan dengan pentingnya kesehatan tubuh kita ini. Jadi saudara-saudara, ada banyak hal yang telah dibagikan oleh narasumber kita dari malam ke malam. Kalau kita menghitung semua sudah ada 12 topik. Dan pada malam ini kita akan masuk pada topik yang baru. Jika saudara-saudara yang belum sempat melihat topik-topik yang sebelumnya, bisa kembali membuka akun YouTube di tempat di mana siaran ini disiarkan. Ada banyak topik-topik yang sudah dijelaskan oleh pemateri kita. Dokter, pada malam ini sebelum kita masuk pada materi yang baru, pada pertemuan yang sebelumnya, dokter membahas satu topik yang menarik tentang rahasia tidak jadi pikun. Jadi sebelum dokter memberikan materi yang baru pada malam ini, ada 3 pertanyaan yang masuk pada seminar kesehatan yang sebelumnya. Dan itu kita akan jawab pada saat ini. Jadi saudara-saudara, jika saudara-saudara juga sebentar memiliki pertanyaan sehubungan dengan materi yang akan dibawakan malam ini, saudara-saudara bisa menuliskan di live chat agar itu dapat dibacakan dan akan dijawab pada pertemuan, pada opening seminar di pertemuan yang berikut. Jadi 3 pertanyaan yang masuk dari seminar kesehatan pada sebelumnya tentang rahasia tidak jadi pikun. Saya sudah mencatatkan. Yang pertama dokter, dijelaskan pada seminar bahwa penyebab utamanya terjadinya pikun sampai Alzheimer. Kalau dijelaskan pada minggu lalu, Alzheimer memang penyakit lupa yang sangat berbahaya dokter ya. Itu karena adanya endapan plak amiloid pada otak. Pertanyaannya, bagaimana upaya untuk mencegah endapan plak amiloid ini dokter? Saya menjawab bahwa plak amiloid itu adalah sebenarnya sampah daripada makanan yang kita makan, yang pada umumnya berasal dari protein-protein hewani. Nah, kalau kita intake banyak protein hewani, makanan yang dicerna oleh lambung dan usus kita, akhirnya tidak semuanya itu sampah dapat dikeluarkan dari tubuh. Jadi seharusnya oleh DNA mitochondria, dia akan dirubah, dihancurkan, dan kemudian di otofagi kembali. Setelah otofagi disimpan di dalam satu tempat yang ada di mitochondria, yang namanya lisosom, yang tempat ini akan mengadakan daur ulang. Jadi dalam tubuh kita itu ada daur ulang. Tetapi karena kita terlalu banyak mengintake protein-protein hewani, dia akan, sampah itu tidak akan habis seluruhnya, dan dia dapat merupakan suatu endapan plak yang dibawa aliran darah ke otak kita. Dan kalau plak itu terjadi pada pembuluh darah yang ada di otak, maka itu bisa menyebabkan terjadinya pikun. Dan pikunnya bahaya sekali, bisa sampai terjadi Alzheimer. Dan kalau Alzheimer menyebabkan jaringan otak rusak dan memang disorientasi segala-galanya. Dan itu harus dituntun oleh orang lain. Jadi cara hidup sudah sukar sekali. Jadi plak amiloid itu kita usahakan supaya tidak terjadi dengan mengatur pola makan kita. Kurangi protein-protein hewani, lebih banyak menggunakan protein yang berbasis tumbuh-tumbuhan. Itu saya kira saya saran itu saja yang paling penting. Jadi sebenarnya kita bisa mencegah hal itu dokter ya. Bisa. Bisa mencegah hal itu karena kalau plak amiloid itu mengendap di dalam tubuh kita itu akan berbahaya. Berbahaya. Makanya
sebelum itu terjadi, alangkah baiknya kita mencegah hal itu dengan memilih pola makan yang baik. Ya. Saudara-saudara, saya percaya ini juga sudah dijelaskan ya. Secara detail oleh dokter pada materi yang sebelumnya sehubungan dengan rahasia tidak jadi pikun. Kemudian dokter, yang kedua, pikun ya atau demensia. Ya. Ada banyak orang yang mengalami hal ini. Ya. Pertanyaan yang kedua, saya juga sempat lihat, apakah terjadinya pikun ini juga disebabkan oleh faktor keturunan? Ya, memang bisa. 1-2% bisa terjadi karena faktor keturunan. Tetapi terbanyak dari gaya hidup Gaya kita. hidup sendiri ya. Ya, gaya hidup kita. Jadi kita perlu jaga pola makan. Ya, seperti tadi dikatakan, lebih bagus kalau kita bisa mengatur protein, makanan-makanan protein yang berbasis pada tumbuh-tumbuhan. Saya kira saya sudah pernah bawakan itu tentang plant-based diet. Jadi kita bisa gunakan itu cara makan, karena tumbuh-tumbuhan juga punya protein yang lumayan. Kacang-kacang itu 100 gram, dia bisa mengandung 10-15 gram protein. Jadi lumayan, bisa kita ganti dengan kacang-kacangan, biji-bijian. Ya, jadi dokter, kemungkinannya hanya kecil ya. Ya. Karena faktor keturunan. Artinya sekalipun mungkin kita punya orang tua kita yang di atas kita, ada yang pikun, belum tentu kita juga akan jadi pikun ya. Kalau kita punya gaya hidup bagus, pola makan kita bagus. Bisa diatur. Dan bahkan ada orang yang orang tuanya tidak pikun, opa omanya tidak pikun, tetapi dia pikun karena kesalahan dari gaya hidup dan pola makannya sendiri. Jadi ada, tapi kemungkinannya kecil, dan semua itu tergantung dari pola hidup kita, dokter ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, dok, disarankan pada seminar kesehatan yang lalu rahasia tidak jadi pikun, yang terbaik disarankan adalah 2 kali makan sehari. Ada yang bertanya, jika 2 kali makan, waktu atau pukul atau jam berapa yang paling tepat untuk makan 2 kali sehari itu? Jadi sebenarnya kalau kita mau makan terbaik itu sebenarnya 2 kali. Kalau dibanding dari penelitian, memang 2 kali makan itu lebih bagus. Kenapa? Karena kita memberi kesempatan waktu istirahat untuk pencernaan kita, di mana pada kesempatan itu proses menghindari itu plak-plak amiloid itu bisa terjadi, dikasih istirahat. Tapi kalau kita makan terus-terus, tidak ada kesempatan untuk memperbaiki plak-plak yang ada itu. Jadi kadang-kadang puasa juga bagus, toh. Nah, kalau disarankan 2 kali, sebaiknya itu waktu pagi tetap kita makan breakfast pagi, ya. Dan kalau kita mau waktu yang terbaik pagi dan kira-kira siang. Waktu pagi dan siang yang paling bagus. Kenapa? Waktu malam itu lebih bagus kalau mau mendekati istirahat. Kita tidak makan malam. Ya, atau kita ganti saja dengan buah-buahan, sayuran bisa. Jadi makan yang beratnya di pagi sama di siang ya. Yang pagi siang yang kita tekankan lebih bagus. Kasih waktu, dan bukan saja itu, jam-jam makan, artinya biasa orang snack, sehingga akhirnya pencernaan kita tidak mempunyai waktu istirahat untuk memperbaiki regenerasi kembali apa yang terjadi dalam tubuh kita. Ya, benar sekali, dok. Jadi pertanyaan ini sudah terjawab. Lebih bagus pagi dan siang ya. Siang hari. Kalau malam cukup buah-buah. Bahkan disampaikan tadi, jika kita bisa sanggup untuk berpuasa, alangkah lebih baik. Lebih bagus lagi. Agar pencernaan kita ini bekerjanya bagus ya. Dia juga membutuhkan istirahat di dalam tubuh kita. Jadi terima kasih dokter untuk jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah ditanyakan sehubungan dengan seminar kesehatan pada pertemuan yang sebelumnya tentang rahasia tidak dipikun atau demensia. Pada malam ini saudara-saudara, kita akan masuk dalam seminar kesehatan online dengan topik yang baru. Dan topik yang diberikan oleh dokter untuk malam ini adalah usus otak kedua. Nah, saya juga tertarik dokter waktu dengarkan baca judul ini, usus otak kedua. Karena yang saya pikir selama ini adalah otak kita yang mengendalikan tubuh kita ini hanyalah berasal dari otak yang kita kenal ya, di kepala kita ini.
Apa istimewanya usus, dokter? Sehingga Ya. dalam ilmu kesehatan dia juga disebut sebagai usus otak kedua. Ya, Sebagai the second otak ya, otak kedua. second brain. Second brain. Ya, memang sekitar tahun 2015-2016 penelitian banyak sekali tentang usus kita. Jadi usus itu katanya bisa menunjukkan bagaimana kesehatan kita prima atau tidak. Makanya dia disebut sebagai the second brain atau otak kedua. Ah, luar biasa ya. Dan di sana ada banyak keistimewaan. Nanti kita belajari sebentar. Kenapa sampai dia disebut sebagai otak kedua? Ya, dokter. Tentunya saya penasaran. Ya. Saudara-saudara juga penasaran. Mengapa usus atau apa istimewa usus sampai disebut the second brain Ya. atau otak kedua? Tentunya kita sama-sama sudah ingin menyaksikan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Evelyn pada malam ini. Untuk itu jangan kemana-mana. Mari kita belajar untuk memperoleh hidup yang sehat. Kita akan serahkan kepada Dr. Evelyn untuk membawakan materinya pada malam ini dengan topik usus otak kedua. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat malam para pemirsa yang ada di rumah dan di mana saja berada. Selamat bertemu kembali dalam seminar kesehatan secara online. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Puji Tuhan, kita boleh bertemu lagi di session atau seminar yang berjudul Usus Otak Kedua. Benarkah bahwa kita memiliki otak kedua? Bukankah kita sudah mempunyai organ otak yang ada di kepala kita yang mengontrol semua fungsi, pikiran, refleks yang ada dalam tubuh? Tapi dalam pengembangan ilmu pengetahuan ternyata ada otak kedua yang berfungsi di perut kita, yaitu pada sistem pencernaan. Dan ini boleh menjadi suatu image kesehatan tubuh secara keseluruhan. Jadi kalau usus ini tidak bekerja dengan baik, maka kita akan melihat kesehatan secara prima akan terganggu. Nah, bagaimana dia bekerja sehingga dia disebut sebagai otak kedua dan menentukan kesehatan tubuh secara prima? Mari kita ikuti uraian kami tentang usus otak kedua ini. Nah, sistem pencernaan lambung usus ini saya katakan tadi sebagai satu sinyal untuk menilai kesehatan tubuh kita secara prima. Sama saja dengan kita melihat raut wajah seseorang, ya, kita bisa menilai kira-kira perasaan apa yang dia miliki. Kalau kita lihat orang senyum, kita tahu bahwa hatinya sedang dalam keadaan yang senang. Ya, ada yang mempunyai pegangan tangan seperti ini, bersyukur. Tapi ada yang sedih, kita juga bisa lihat dari wajahnya. Dan orang yang sakit, kita bisa lihat dari raut wajahnya. Demikian juga dengan sistem pencernaan kita, usus. Kita bisa lihat dari raut selaput lendir usus itu. Kalau kita menggunakan alat, dalam hal ini biasa kita pakai endoskopi, kita akan melihat bagaimana raut daripada lambung dan usus kita kalau ada sesuatu yang terjadi. Jadi kita akan melihat bagaimana hasil pemeriksaan endoskopinya, bagaimana sistem pencernaan ini berlangsung dari lambung, lalu masuk ke usus, dan akhirnya pada waktu kita mengeluarkan sampah sebagai suatu benda yang perlu dikeluarkan untuk proses detoksikasi dari tubuh kita. Nah, kalau kita lihat secara endoskop, suatu usus atau lambung yang sehat, biasanya selaput lendirnya itu berwarna merah jambu. Tidak ada tonjolan-tonjolan yang ada di sana pada permukaan selaput lendir atau mukosa. Dan tidak ada pantulan-pantulan benda-benda seperti tumor dan sebagainya. Tetapi apabila gaya hidup kita tidak atur dengan baik, maka bisa saja terjadi perubahan pada permukaan mukosa, lambung dan usus kita. Ada bintik-bintik yang merah mungkin, atau tonjolan-tonjolan, tumor-tumor, ya,
Dan kita akan melihat pembuluh darah itu akan jelas terlihat. Nah, biasanya kita tidak peduli karena kita tidak pernah melihat keadaan daripada lambung dan usus kita. Tapi kita hanya merasa, ya, kita rasa sakit perut, ya, dan sebagainya. Nah, perlu kita ketahui, sistem persarafan yang ada pada lambung dan usus kita ini, sehingga dia disebut sebagai otak kedua. Karena sistem kerja yang ada pada lambung dan usus kita itu dikatakan sebagai suatu menara komando, sistem otonom. Dan dia mempunyai sistem saraf yang bersifat simpatis dan parasimpatis. Simpatis pada waktu orang mengalami kegiatan, ketegangan, dan pada waktu rileks, saraf parasimpatis yang bekerja. Nah, lambung dan usus ini kita katakan dia mempunyai suatu sistem persarafan yang intrinsik dan mengeluarkan perintah-perintah tanpa perintah yang datangnya dari otak kita yang ada di kepala kita. Jadi apabila tulang belakang kita rusak ataupun otak kita rusak, misalnya ada kecelakaan, tetapi fungsi daripada saraf-saraf lambung dan usus ini tetap berjalan dengan baik. Asal saja sistem pernafasan dan sistem peredaran darah di situ berjalan baik. Ada satu penelitian dari seorang dokter yang namanya Gerson, ahli neurobiologi. Dia katakan ada keistimewaan pada otak kedua yang ada di usus ini. Karena dia mengandung hormon. Hormon yang ada kaitan dengan mood dan perilaku kita. Yaitu lebih dari 50% mempunyai hormon dopamin dan 95% mempunyai hormon serotonin yang membuat kegembiraan. Jadi otak yang mempunyai saraf yang intrinsik dan otonom ini, dia mengeluarkan hormon-hormon ini dan dia mengatur mood kita dan perilaku kita. Jadi betul-betul dia sebagai otak kedua. Nah, sistem pencernaan dari usus tergantung dari apa yang terjadi dulu di lambung. Nah, kita tahu awalnya pada waktu kita makan, kita minum, di lambung kita ada proses pencernaan. Dia mengeluarkan asam lambung yang merupakan asam yang kuat sekali. Tetapi selaput lendir lambung itu bertahan di sana. Kenapa ada asam lambung? Luar biasa. Tuhan sudah menciptakan ini. Karena setiap makanan yang kita makan kemungkinan mengandung bakteri-bakteri yang jahat atau patogen, maka asam lambung ini dapat menghancurkan. Makanan pun dia mengalami melumer makanan ini, dilumerkan lalu dengan enzim-enzim pencernaan makanan ini akan masuk ke dalam usus kita. Nah, sekresi asam lambung ini penting sekali. Kalau dia aktif, maka asam lambung ini pertama dia bisa menghancurkan makanan dan makanan itu sampai di usus bisa tercerna, terserap dengan baik. Kenapa? Dia tidak mengalami fermentasi dan menjadi busuk di sana. Ya, sehingga dengan pembusukan yang terjadi di usus kita pada suhu normal 37 derajat bisa terjadi penurunan dari sistem kekebalan kita. Luar biasa. Kita melihat satu lambung yang sehat, tidak ada tonjolan, tidak ada pengecilan, selaput lendir bagus, tidak ada tukak. Nah, kita melihat di sini biasanya orang suka kalau sakit mah, ya, karena produksi asam lambung yang banyak keluar, mungkin karena stres, lalu dia punya perut terasa sakit. Akhirnya mereka menggunakan antasida untuk menetralisasi. Memang baik. Dan kita tahu bahwa asam lambung ini mempunyai pH yang kecil sekali. Antara 1, 2, dan 3. Nah, padahal dia berguna ini asam lambung. Mematikan ini bakteri-bakteri yang masuk. Dan yang kedua, dia menggunakan atau dia mengeluarkan lambung, mengeluarkan enzim yang disebut pepsin. Yang memecahkan protein supaya dia mudah dicerna dan diserap nanti oleh usus. Tetapi
Kalau kita menggunakan antasida yang berulang-ulang kali, penetralisasi yang berulang-ulang kali, akhirnya asam lambung ini mengalami kekurangan asam lambung. Dan asam lambung yang kurang ini menyebabkan, ya ini penting sekali kita tahu, bahwa itu bisa menyebabkan produksi daripada zat besi, kalsium, dan magnesium mineral ini karena kita minum antasida menjadi berkurang. Sehingga orang itu bisa mengalami, lama-kelamaan mengalami anemia atau kekurangan darah. Kenapa? Karena zat-zat besi dan magnesium ini semua ini berguna untuk membentuk zat warna darah. Jadi sama dengan orang yang mengalami gastrektomi atau yang dipotong lambungnya keluar. Jadi kita perlu berhati-hati dengan menggunakan antasida atau obat lambung ini yang mencegah asam lambung. Karena asam lambung juga perlu. Dan karena menggunakan terus-menerus antasida, ini bahayanya, maka selaput lendir lambung itu bisa menipis. Karena dia menipis, terjadi peradangan mudah yang kita namakan gastritis atrofi. Ya, kalau gastritis artinya meradang dan pengecilan daripada mukosa lambung itu, maka bisa menyebabkan bakteri-bakteri seperti Helicobacter pylon bisa bekerja dan memperburuk keadaan daripada selaput lendir lambung itu. Dan dengan iritasi ya dari bakteri-bakteri itu terjadilah kanker pada lambung. Ini penelitian di Amerika, 50% terjadi pada orang-orang yang menggunakan antasida pada usia 50 tahun. Nah, iritasi mukosa juga atau selaput lendir lambung ini bisa juga disebabkan oleh menggunakan secara rutin. Jadi secara rutin kita minum teh atau kopi, walaupun teh itu kadang-kadang adalah merupakan polifenol, yaitu yang kita namakan antioksidan, bagus. Tetapi penelitian dari Universitas Mie di Jepang tahun 2014 menyatakan bahwa itu bisa menyebabkan, minuman itu bisa menyebabkan iritasi lambung dan akhirnya bisa terjadi keganasan atau kanker pada lambung. Ya, jadi kita namakan gastritis atrofi sampai mengalami erosi, ya, dan terjadi juga tukak-tukak lambung. Ada satu penyakit yang pada lambung yang kita kenal sebagai GERD. Ini penyakit GERD karena sphincter antara kerongkongan dan usofagus itu, usofagus dan lambung, itu tetap terbuka. Karena dia terbuka, maka asam lambung itu keluar, masuk ke kerongkongan. Ini bahaya juga. Tapi kalau kita mau atasi itu jangan terjadi, ya ini, makan malam kita sebaiknya berbeda dengan waktu tidur selama 4-5 jam. Karena kalau terlalu dekat pada waktu tidur, maka sphincter itu bisa terbuka karena banyak makanan yang ada di lambung kita. Jadi terjadi mual, muntah, bahkan terjadi apa yang disebut heartburn. Ya, asam lambung yang mengalir kembali ke kerongkongan. Dan walaupun diatasi dengan air liur kita, tetap banyak. Apalagi kalau orang mempunyai kebiasaan jelek, seperti merokok, minum alkohol, ini lebih sukar teratasi. Jadi makanlah malam 4-5 jam sebelum tidur, sehingga proses pengembalian atau sphincter ini tidak terbuka dan asam lambung tidak masuk ke kerongkongan kita dan membahayakan selaput lendir di sana. Nah, sekarang kita lihat sesudah lambung membuat makanan itu menjadi lumer, dia masuk ke usus. Sampai di usus dia hanya melanjutkan pencernaan sedikit saja, lebih banyak sifatnya ini adalah menyerap makanan itu. Dan sebagaimana kita ketahui dia mempunyai sistem saraf entrik atau entrik neurosystem, ya, dan yang mengontrol bagaimana pergerakan usus ini sebagai otak, ya, sebagai otak kedua. Dan kita lihat benar-benar pencernaan di usus ini luar biasa. Kenapa kita sebut dia sebagai otak kedua? Sebab setelah pencernaan terjadi di lambung, di mana makanan itu sudah dilumerkan dengan enzim-enzim, maka kemudian di usus halus dengan enzim
pula baru penyerapan itu terjadi. Jadi usus itu punya sifat alkalis, pH-nya itu besar sekali. Sedangkan lambung punya pH kecil sekali. Nah, bagaimana dari makanan yang bersifat asam keras ya menjadi alkali? Caranya ialah apabila kita merubah sifat asam yang keras itu menjadi alkali. Dengan cara bagaimana? Getah pankreas yang ada di situ merombak alkali yang keras ini, asam yang keras ini menjadi alkali yang lemah. Luar biasa kan? Jadi getah pankreas ini sangat penting. Ya di usus 12 jari atau pankreas ya. Nah, tugas usus sekali lagi untuk pencernaan tapi tidak terlalu mencerna, hanya penyerapan yang lebih banyak. Nah, pencernaan di sini dilakukan oleh adanya enzim yang ada di usus tersebut. Dan kita melihat persamaan dengan enzim dan penyerapan oleh fili-fili pada dinding-dinding usus itu. Jadi usus punya dinding itu ada fili-fili, tonjolan-tonjolan kecil seperti karpet, dan fili-fili ini menonjol pula menjadi kecil-kecil lagi yang disebut mikrofili. Antara fili usus yang satu, jadi antara tonjolan itu dengan mikrofili ada seperti suatu ruangan, dan di ruangan tersebut itu ada terdapat bakteri. Ini luar biasa betul sebagai otak kedua. Ada bakteri yang kita namakan bakteri probiotik. Ya, bakteri probiotik ini akan menghasilkan enzim-enzim yang sangat berguna bagi proses pencernaan dan memberikan info. Ya, dia memberikan info kepada tempat-tempat lain. Ya, supaya keluarkan enzim itu, supaya pencernaan ini juga bisa berjalan dengan baik. Ya, di mana kita lihat bagaimana pembuluh darah kapiler dan getah bening di mikrofili ini terjadi penyerapan. Gula dan asam amino akan lewat pembuluh darah kapiler sebagai asam lemak, dan gliserin diserap di pembuluh getah bening. Jadi luar biasa sekali. Bakteri usus yang ada di antara fili dan mikrofili ini juga, dia mengirim info. Dia mengirim info kepada otak kita. Kalau ada bakteri jahat, gunakan granulosit, gunakan limfosit untuk membasmi, ya, untuk membasmi. Jadi dia atur juga sistem kekebalan. Luar biasa. Mengatur sistem pencernaan, mengatur sistem penyerapan, dan mengatur mood kita, dan 4, mengatur sistem kekebalan kita. Jadi luar biasa. Tanpa perintah daripada otak, ya. Karena saraf-saraf yang otonom yang ada di usus itu. Nah, berapa banyak kira-kira bakteri itu ada di sana? Ada 100 triliun bakteri probiotik yang ada di usus dengan 300 varietas yang berbeda dalam bentuk koloni-koloni yang mengirim info ke otak untuk mengatur sistem kekebalan. Jadi ada 10 kali lebih banyak dari bakteri-bakteri baik dari tempat-tempat yang lain. Jadi betul-betul nampak kerja otak kedua ini sebagai satu sistem pencernaan yang otonom, memiliki sistem kekebalan, mengatur mood dan perilaku kita. Luar biasa. Berapa panjang usus kecil itu? Sekitar 6,7 meter, dan usus besar hanyalah 1,8. Jadi 6-7 meter, 6,7 meter. Luar biasa peran daripada usus kecil ini. Nah, setelah makanan dicerna dengan enzim-enzim di usus kecil dan diserap, serta kekebalan yang dijaga di sana dengan baik, mood dan perilaku yang dijaga dengan baik sebagai otak kedua, makanan bisa masuk sampai ke usus besar atau yang kita namakan kolon. Nah, kolon itu ada yang bentuk meningkat ke atas, ada yang melintang, ada juga yang ke bawah. Ya. Nah, makanan-makanan yang masuk ke usus besar itu diserap airnya.
pada waktu sudah diserap airnya, dia sebagai satu bentuk yang padat dikeluarkan sebagai feces, ya, kotoran. Nah, dia juga menyerap vitamin-vitamin yang ada di situ. Dia mengurangi keasaman, melindungi tubuh dari infeksi, dan dia juga membentuk sistem kekebalan antibodi di sana. Jadi kolon atau usus besar ini juga luar biasa kerja. Nah, kalau kita tahu di dalam tubuh kita yang begitu banyak sel, 60 sampai 100 triliun, tiap-tiap sel itu dapat makan. Tapi jangan lupa, sel-sel yang ada di usus pun ya diberi nutrisi makanan di sana. Dan di sana dalam setiap sel ada enzim katalis protein ya untuk pencernaan, ya untuk kebutuhan kehidupan dari sel-sel yang ada di usus. Nah, karena enzim-enzim ini yang dihasilkan, maka pencernaan juga bisa berjalan dengan baik. Jangan lupa, enzim bekerja sama dengan bakteri probiotik tadi. Supaya enzim ini bekerja dengan baik, maka jangan sampai kita makan makanan yang menguras enzim. Kalau kita menguras enzim berarti kita rusakkan bakteri-bakteri probiotik ini. Jadi harus kita ciptakan prebiotik. Beda ya, probiotik bakterinya, mikroorganisme. Sedangkan prebiotik itu situasi, tempat, lingkungan yang memungkinkan bakteri itu berkembang. Nah, itu sebabnya Profesor Hiromi mengatakan bahwa di inti sel yang ada kromosom itu ada enzim yang kita namakan enzim pangkal, ajaib. Ya, di mana ini berada di DNA kita. Jadi apa yang merusak DNA kita bisa merusak juga ini enzim. Kalau radikal-radikal bebas dari pola makan kita yang salah bisa menyebabkan DNA rusak dan enzim-enzim sekaligus pencernaan juga menjadi rusak. Berapa banyak enzim yang ada yang dibutuhkan oleh manusia? 5.000. Dan ada satu enzim yang kita namakan prototip enzim awal, dan enzim ini akan memberikan info kepada enzim-enzim yang lain untuk bekerja. Dan usus memberikan info ini kerjasama dengan bakteri yang ada di sana. Jadi kalau saudara mau supaya usus ini bekerja dengan baik sebagai otak kedua, maka koloni-koloni yang ada, koloni bakteri probiotik yang ada di usus itu, yang ada di antara fili dengan mikrofili yang jonjot-jonjot usus itu, kita jaga dengan baik. Sebab dia berguna, dia mempunyai menjaga daya tahan tubuh. Ya, dia mengatur imun kita, daya tahan tubuh kita. Dan selain itu, dia juga merusakkan bakteri-bakteri yang lain yang jahat. Ya, dan selain itu juga dia membuat pencernaan berjalan dengan baik. Dan terciptalah satu kerjasama yang baik ini antara bakteri, enzim, dan gen-gen atau sel yang ada di situ. Itu sebabnya kalau kita mau supaya bakteri probiotik ini kita tunjang dia berkembang dengan baik, banyak orang menggunakan makanan fermentasi. Kalau kita ke Korea ada tuh makanan namanya kimchi. Kalau kita sendiri di sini yogurt. Tapi kita harus juga hati-hati dengan yogurt ini. Ada tanggapan yang lain. Ya, bagaimana pengaruh yogurt? Ada juga tempe. Kita bisa menggunakan tempe. Dan jangan lupa, kalau otak kedua ini bekerja bersama dengan bakteri-bakteri probiotik dengan baik, maka bakteri ini akan menghasilkan hormon yang saya sebutkan tadi, dopamin dan serotonin, yang menunjukkan mood dan perilaku kita. Ini otak kedua betul. Ya. Nah, saya katakan tadi ada 100 triliun bakteri yang di dalam, dan ini 10 kali lebih banyak dari tempat-tempat yang lain. Makanya dia disebut sebagai otak kedua. Nah, koloni-koloni yang ada di sana dijaga dengan baik karena dia membuat sistem kekebalan kita juga. Ya. Jadi bakteri ini tumbuh subur dengan apa yang kita makan, dan dia melepaskan hormon yang paling bagus, membuat kita berada dalam mood dan perilaku yang baik. Makanlah makanan yang segar. Ya, kalau kita kasih makanan-makanan sampah, ya, protein-protein hewan yang terlalu banyak,
Maka ini proses pembusukan juga proses yang pembusukan yang ada di usus akan berjalan, terutama di kolon kita, ya. Kita harus jaga dengan baik. Dan kalau manusia ini punya lemak yang banyak yang kita makan, lemak yang banyak ini, maka kita punya bakteri juga tidak suka dengan lemak-lemak yang berbahaya ini. Karena apa? Dia rusakkan pembuluh darah, dia rusakkan DNA, sehingga menyebabkan pekerjaan bakteri juga ini akan terganggu. Ya, jadi kalau kita ingin memperbaiki kesehatan, perbaiki juga kita punya pola makan yang ada kaitan dengan usus sebagai otak kedua. Dan jangan kita lupa, makanlah makanan yang kaya serat, buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran. Kenapa? Oleh karena ini semua sumber-sumber enzim. Ya, jadi kalau kita cari buah-buah yang bagus, yang segar, dia mengandung enzim. Kalau makin banyak kita makan enzim-enzim dari buah-buahan sayur ini, dia menciptakan prebiotik, suasana di mana probiotik atau bakteri probiotik ini bisa berkembang. Ya, jadi tidak usah selalu kita mesti minum yogurt atau kimchi atau acar atau tempe, ya, baru kita dapat probiotik. Tapi dengan buah dan sayur pun bisa merangsang situasi lingkungan di mana bakteri probiotik itu bisa berkembang. Oleh sebab itu, kalau kita mau jaga supaya tubuh kita ini banyak bakteri probiotik, ya, yang bisa berfungsi sebagai sistem, mengatur sistem kekebalan, makanlah makanan-makanan yang menunjang probiotik ini. Seorang bapak probiotik yang namanya Eli Marcinkov, dia meneliti di Bulgaria ada satu desa di mana lama sekali orang mengalami kelaparan, ya, cuaca buruk di sana, tapi mereka bisa bertahan hidup. Kenapa? Mereka mengkonsumsi satu jenis susu yang mengandung katanya asam bakteri probiotik ini katanya, ya. Tapi tidak selalu, ya, susu itu harus menjadi probiotik seperti Yakult. Kan ada pendapat Yakult ini kalau dibuat dari susu dan diberikan pada orang dewasa juga terlalu banyak, tidak terlalu baik. Seorang profesor yang namanya Profesor Dr. Hiromi, dia mengadakan penelitian terhadap 350.000 usus orang-orang yang dia bedah, dan dia keluarkan polip-polip yang berbahaya itu. Dan dia melihat bahwa yogurt ini dia mengandung susu, dan pada waktu dia masuk ke usus kita, dia sudah melalui lambung. Pada waktu dia masuk lewat lambung, asam lambung sudah mematikan itu bakteri-bakteri probiotik. Dan apalagi terjadi setelah dia masuk ke usus, mengandung susu berarti membutuhkan enzim laktose. Sedangkan orang dewasa kurang sekali mengandung laktose, ya, enzim ini kurang sekali atau tidak cukup. Sehingga laktose ini tidak dicerna, dan akhirnya ini mengotori, menjadi bahan yang sukar dikeluarkan, ya. Jadi kita harus hati-hati juga menggunakan yogurt. Lebih bagus kita gunakan tempe, ya, atau kita menggunakan buah-buah dan sayur yang banyak, ya. Ada orang juga menggunakan itu makanan Korea namanya kimchi, ada juga dari kol, dibikin dari kol yang namanya sauerkraut, ya. Jadi kol yang sudah difermentasi, itu mengandung bakteri-bakteri probiotik ini. Ada dua macam bakteri ini, ada yang disebut Lactobacillus dan ada yang disebut Bifidobacterium, ya. Yang penting bagi kita adalah menjaga bakteri-bakteri probiotik ini karena dia ada kaitan dengan sistem kekebalan kita. Jadi, saya dapat katakan, kalau kita mau menambah produksi bakteri-bakteri ini, DNA kita harus bagus. Berarti enzim yang ada di tempat lain harus bagus. Jadi, makanlah makanan-makanan yang mengandung enzim yang kita namakan makanan bernyawa. Kenapa saya katakan bernyawa? Sebab buah, sayur, biji-bijian ini mengandung enzim-enzim yang bisa membuat kerjasama dengan bakteri probiotik dalam mempertahankan sistem kekebalan, mempertahankan peradangan yang terjadi di sana. Luar biasa, ya.
Jadi makanan apa yang kalau kita mau menjaga otak kedua ini tetap sehat, supaya tubuh kita tetap sehat, makanlah makanan alami, ya, yang menunjang pekerjaan dari bakteri probiotik. Yaitu saya bilang tadi, buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, ya. Dan suasana probiotik ini kita jaga. Dengan apa? Dengan cara makan yang teratur. Supaya enzim-enzim ini yang ada dari bakteri tadi bisa bekerja sama dengan enzim-enzim yang lain. Dan dengan daya tahan tubuh yang bagus, maka umur atau panjang usia terjadi. Artinya mau panjang umur, makanlah makanan-makanan ini. Ya. Dan tidak ada radikal bebas yang bisa merusakkan DNA yang menyebabkan penyakit kanker, ya, atau penyakit-penyakit diabetes. Jadi proses penyakit degenerasi tidak terjadi. Luar biasa. Kerjasama bakteri, enzim, dan pola makan kita yang baik terhadap sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Nah, kalau saja kita mengintake, ingat saya pernah katakan, protein hewani terlalu banyak, selain plak amiloid yang bisa menyebabkan pikun itu, pH tubuh kita bisa turun. Yang tadinya 7 normal bisa turun menjadi asam. Dan karena keasaman itu oleh daging merah yang kita konsumsi, maka tubuh kompensasi. Dia akan menarik lebih banyak kalsium dari tulang dan gigi kita. Dan akibatnya kita bisa mengalami osteoporosis lebih cepat. Karena apa? Karena penarikan dari kalsium yang ada dari tulang. Selain daripada itu, enzim-enzim juga akan terguras. Sehingga terjadi proses penyakit-penyakit degenerasi ini. Nah, kalau saja kita seorang pemakan daging, ya, protein hewani, daging itu kurang serat. Dia masuk ke usus kita. Di usus mengalami lagi pencernaan lebih lanjut karena sukar, ya. Dan pada waktu masuk di usus, karena tidak ada serat dan usus mau mengeluarkan, dia harus mempunyai kontraksi atau bekerja lebih keras. Akibatnya otot-otot usus yang sirkuler atau vertikal mendebal dan terjadilah penyakit radang yang kita namakan divertikulitis. Divertikulitis dan colitis ulcerosa. Ada ulkus tukak-tukak. Ya, karena apa? Karena tidak bisa mengadakan proses lebih lanjut karena serat-serat yang kurang untuk mengkontraksikan usus, keluarkan sampah-sampah dari tubuh kita. Ya. Nah, polip-polip yang ada pada usus besar ini nanti pada kolon, ya, karena susah untuk mengeluarkan sampah dari tubuh kita sebagai feses, maka kolon-kolon ini atau polip pada kolon ini bisa berubah menjadi ganas atau menjadi kanker usus besar atau kanker kolon. Jadi kita lihat di sini pola makan kita pun kalau kita tidak jaga dengan baik, maka bisa menyebabkan perubahan polip terjadi pada usus-usus kita. Ini sudah dibuktikan. Hiromi sendiri mengadakan operasi mengeluarkan polip-polip ini dari orang-orang yang ternyata menggunakan protein hewani sebagai makanan yang terbaik atau terutama dalam hidup mereka. Karena di Amerika Serikat ada pendapat pada tahun 1977, ya, banyak sekali penderita jantung dan kanker muncul. Kenapa? Mereka berpikir bahwa dengan menggunakan banyak makanan-makanan daging ini, kebiasaan makan yang salah dengan protein yang tinggi berupa lembaran-lembaran bistik, hamburger yang tebal, ternyata merusak DNA dari sel. Terjadilah kanker dan kekurangan kalsium yang tinggi sehingga terjadi osteoporosis. Fungsi hati dan ginjal menjadi berat fungsinya. Beban fungsi ini bertambah. Dan jangan lupa, proses penuaan juga terjadi dengan cepat. Ya, sistem persarafan terganggu, sistem kekebalan terganggu karena usus kita tidak berfungsi dengan baik. Jadi sekali lagi, mari kita kurangi lemak-lemak daging yang bersifat radikal bebas, memicu terjadi kanker,
obesity atau kegemukan, asam urat juga akan bertambah, ya. Dan kita lihat karena pH darah yang berubah ini, maka terjadilah keganasan lebih mudah terjadi, ya. Dan pola makan kita rubah menjadi pola makan buah-buahan, sayur-sayuran, rumput laut. Dengan terjadi pola makan demikian, proses detoksifikasi bisa berjalan dengan baik dan tidak terjadi penyakit-penyakit degenerasi ini. Ya, karena kita makan yang bernyawa. Pada orang-orang yang mengkonsumsi alkohol, tembakau, atau orang yang suka makan banyak, kalau kita mau sehat, janganlah makan terlalu kenyang. Makanlah secukupnya. Jangan kita makan terlalu kenyang sehingga dengan kekenyangan yang kita peroleh itu berbuat kita sendiri menjadi resah. Ya. Makanlah makanan-makanan yang menunjang kesehatan kita, yang bernyawa saya katakan, yang mengandung enzim. Ya. Nah, ada lagi satu yang perlu saya singgung sedikit, yaitu ada hal di mana orang suka menggunakan microwave. Nah, ini microwave saya singgung sedikit karena ada kaitan dengan usus kita. Jadi microwave itu untuk memanaskan makanan. Microwave itu mengandung sinar ultraviolet dan gelombang elektromagnetik, ya, yang menyebabkan makanan itu cepat dalam beberapa detik menjadi panas. Memang microwave masih dipakai di mana-mana. Kalau kita mau beli makanan yang panas, dia pakai. Tetapi jangan kita lupa, sinar ultraviolet dan gelombang elektromagnetik yang memanaskan makanan tadi adalah radikal bebas. Dan hal ini bisa menyebabkan kerusakan gizi pada apa? Pada makanan. Jadi omega 6 akan hilang, omega 3 juga akan hilang, ya. Dan telah diteliti air yang kita panaskan di microwave ini, ya, setelah dia dingin kita siram tanaman, dalam 1 minggu penelitian mengatakan tanaman itu mati. Kenapa? Karena pengaruh radikal bebas yang ada pada pemanasan dari microwave. Sebaiknya saudara tidak menggunakan hal ini. Nah, ada seorang pasien datang kepada saya, dia menderita penyakit colitis ulcerosa, artinya dia punya usus merah, bengkak, ada tukak di sana. Umurnya 37 tahun. Pada tahun 2012 sampai 2016, tiap tahun ini dia mengadakan endoskop. Tapi pada waktu endoskopi, usus tidak berubah, tetap merah, meradang, ya, ada tukak di sana. Tapi pada tahun 2016, dia rubah pola hidupnya. Dia berhenti makan daging, jadi seorang vegetarian, makan biji-bijian, flaxseed, omega 3, ya, makan jus, minum jus tiap pagi, ya, buah pepaya, apel, nanas. Maka pada 1 tahun saja, tahun 2017, dokter yang katakan kepada dia, kau tidak boleh berhenti minum obat karena colitis ulcerosa adalah prekanser yang ada pada ususmu. Ternyata hanya 1 tahun. Pada waktu di endoskopi, ronsen atau endoskopi itu menunjukkan hasil, polip itu hilang. Colitis ulcerosa bersih hanya 1 tahun. Kenapa? Dari pola makan. Saudara lihat di sini, otak kedua ini harus kita jaga dengan baik. Jangan sampai kita bebani dia dengan makanan-makanan yang merusak bakteri, merusak enzim, sehingga kehidupan juga terganggu. Kalau kita lihat DNA itu yang ada pada sel, dia mengatur sel. Bagaimana dia bertumbuh, berkembang, dan sel itu mati. Ini teratur, dikoordinir oleh DNA. Tapi kalau kita makan makanan-makanan yang bersifat radikal bebas, bukan saja dihancurkan probiotik enzim ini, tapi dia juga menghancurkan DNA ini. Merusak DNA karena dia radikal bebas. Sehingga terjadilah penyakit-penyakit kanker. Kenapa? Sel yang bertumbuh tidak bisa dikontrol, menjadi massa tumor. Terjadilah keganasan. Jadi makanlah dari tumbuh-tumbuhan lebih banyak. Kurangi makanan hewan yang merusak, ya, membuat kolitis dan membuat gastritis, ya. Makanlah makanan-makanan yang tidak ada apa? Tidak ada pengawet-pengawet yang merusak enzim.
Makanlah biji-bijian karena dia bernyawa, stabil, dan asam amino ada di dalam. Ada karbohidrat, ada vitamin, ada mineral, ada kalsium, ada protein, ada lemak, dan dia kaya dengan enzim. Kalau kita makan nasi sekalipun, makanlah beras merah atau hitam, karena dia adalah karbohidrat yang mempunyai glycemic index yang rendah, sehingga akibatnya ya tidak merusak DNA kita, tapi dia adalah antioksidan yang baik. Jadi kita harus ingat, kurangi minum teh, kopi yang membuat iritasi pada lambung. Konsumsilah lebih banyak buah-buahan, sayur-sayuran, karena dia akan menunjang enzim-enzim daripada makanan tadi. Makanlah makanan-makanan yang bukan makanan olahan, makanan yang sudah dibuat tambah kimia, zat kimia, penyedap, ya, zat aditif, dan toksin-toksin ini akan merusak otak kedua. Enzim yang ada di sana, bakteri probiotik akan mengalami kerusakan. Lebih bagus lagi kalau kita bisa menggunakan sayur dan buah-buah yang kena selalu dengan sinar matahari, fitokimia. Karena ini penting sekali menghidupkan enzim-enzim yang ada. Jadi marilah kita singkirkan semua radikal bebas, perbaiki sel-sel kita dengan baik, cegah keganasan, daya tahan tubuh, daya ingat kita menjadi lebih baik, dan proses penuaan juga diperlambat. Minumlah minuman yang sehat, ya, yaitu terdiri dari jus, buah-buahan. Jangan menggunakan gula. Kalau gula putih tidak terlalu bagus untuk kita gunakan di dalam jus-jus kita, ya. Dan biarlah kita kurangi makanan-makanan berlemak seperti mentega, margarin, dan shortening, ini asam lemak trans, ya. Kita ganti dengan madu, sirup, ya, selai-selai kacang, ya, dan ini sangat berguna bagi kita. Mari kita menggunakan makanan fermentasi seperti tempe. Kita kan di Indonesia banyak sekali tempe. Dan saya perlu ingatkan juga, makanan-makanan yang dingin sebenarnya adalah makanan yang tidak sehat. Membuat pembuluh darah menyusut, proses pembentukan enzim juga terhalang. Dan situasi di mana kita makan, baiklah kita buat situasi tempat makan kita yang baik. Sehingga suasana hati yang baik, hormon endorfin yang kita ciptakan, membuat enzim-enzim juga bekerja dengan baik. Ya. Dan jangan lupa, pola istirahat yang tadi kita sudah singgung, istirahat, makan, minum. Kadang-kadang kita perlu puasa, jangan terlalu banyak makan di antara jam makan seperti snack-snack, karena ini bisa menyebabkan kesempatan makanan yang didaur ulang, sampah-sampah itu bisa dikeluarkan dari tubuh dengan adanya istirahat. Dan pola pikir kita, jangan lupa pola pikir. Ini 4 faktor ya, pola makan, pola istirahat, pola pikir. Pola pikir ya, perlu kita atur. Stres-stres kita bisa mengeluarkan hormon noradrenalin dan asam lambung yang berlebihan. Dan ini merusakkan enzim dan juga termasuk bakteri yang ada. Sebaliknya, kondisi usus bisa mempengaruhi kondisi pikiran kita. Jadi terbalik juga bisa. Jadi baiklah kita atur pola makan yang sehat. Pakailah makanan-makanan yang berbasis tumbuh-tumbuhan. Pengaruh lingkungan, faktor keempat, jauhkanlah udara lingkungan yang mengandung polutan, ya, karena ini juga menentukan proses pencernaan kita. Lingkungan yang baik, suasana hati yang baik, ya, enzim bisa bekerja juga dengan baik, ya, dan toksin-toksin dari tubuh kita bisa dikeluarkan, baik melalui uriner dan buang air besar, ya. Olahraga juga menunjang toksin keluar, ya, dengan keringat kita, sehingga itu tidak menguras enzim. Sebagai kesimpulan, ilmu pengetahuan menyatakan bahwa usus adalah otak kedua selain otak yang ada di kepala kita, karena di usus kita ada 100 triliun dari sel-sel bakteri-bakteri probiotik yang ada di antara sel-sel usus atau fili-fili usus dan mikrofili usus, di mana dia berguna untuk apa? 1,
mengatur sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, dia mempunyai enteric nerve system, artinya mempunyai saraf yang otonom, ya, terpisah dari otak dengan mengeluarkan apa? Hormon-hormon dopamin dan serotonin yang sangat berguna mengatur mood dan perilaku kita. Ketiga, dia juga bekerja untuk sistem pencernaan dengan baik. Dan bakteri probiotik ini adalah probiotik yang kita bisa jumpa pada makanan fermentasi seperti tempe, sauerkraut, ya, ada juga tape, bisa asal dia diatur dengan hygiene yang cukup. Pengatur faktor gaya hidup yang bisa menguras enzim kita singkirkan seperti kebiasaan yang jelek, ya, dan sehingga hal-hal itu tidak merusak sistem daripada enzim yang ada dalam tubuh kita. Sebagai asupan makanan bagi bakteri, probiotik itulah makanan-makanan yang tinggi serat. Sekali lagi, prebiotik menunjang bakteri probiotik kerja. Untuk kekebalan, untuk anti radang, ya. Ini semua kalau kita banyak makan buah-buahan. Semangka banyak sekali di tempat kita, apel, pisang, ya, bahkan bawang putih, bawang bombay, asparagus, sayur-sayuran, ya, biji-bijian. Ini semua menunjang supaya bakteri probiotik bekerja dengan baik. Dengan demikian, maka kita bisa menciptakan kesehatan secara prima dengan kesehatan dari raut, lambung, dan usus kita. Ya, baiklah, dengan 7 kunci cara hidup sehat, makan yang sehat, minum air yang sehat, pembuangan yang teratur, pernafasan yang baik, olahraga, dan istirahat yang cukup. Dengan perasaan hati yang gembira selalu, rasa bahagia, maka kesehatan raut lambung ini sebagai otak kedua boleh menyebabkan tubuh kita mempunyai kesehatan yang prima. Nah, Tuhan katakan bahwa kalau kita makan, 1 Korintus 10:31, kalau kita makan atau kita minum, lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau itu tidak menunjang kita sehat, kita tinggalkan. Karena 1 Korintus 6:19, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Bait Roh Kudus yang diam dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu sudah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Karena itu, mari muliakan Allah dengan tubuhmu. Itu pesan-pesan yang dapat kami berikan. Dan terima kasih atas perhatian kita. Semoga apa yang kami berikan ini boleh bermanfaat. Kita atur hidup kita dengan baik. Usus sebagai otak kedua berfungsi dengan baik. Dan sistem kekebalan kita berjalan dengan baik. Tuhan memberkati saudara sekalian. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita sudah mendengarkan materi seminar kesehatan online yang telah dibawakan oleh Dr. Evelyn sehubungan dengan usus otak kedua. Ternyata dokter sangat jelas diterangkan tadi bahwa memang ada keistimewaan sendiri ya dari usus itu, di mana dia juga dapat mengendalikan tubuh kita tanpa diperintah oleh otak dan pikiran kita. Itulah keistimewaan dari usus ini. Luar biasa sekali ya. Kita sudah mendengarkan bersama-sama dan pentingnya untuk menjaga hal itu agar kita memiliki tubuh yang sehat dalam kehidupan kita. Terakhir dokter, closing statement yang mau disampaikan kepada pemirsa sehubungan dengan seminar kesehatan yang diberikan. Adakah motivasi lagi yang dokter suka mau bagikan kepada pemirsa yang mendengarkan seminar kesehatan pada malam ini? Ya. Yang saya cuma mau katakan bahwa setelah kita tahu bahwa usus itu adalah sebagai otak kedua dan dapat mencerminkan kesehatan kita apakah secara prima atau tidak, maka kita perlu membuat suatu upaya preventive care, pencegahan, dengan cara kita menjaga kesehatan daripada makanan dan minuman yang kita masukkan ke dalam
tubuh kita. Dengan kata lain, kita harus membuat atau menggunakan bahan-bahan makanan atau minuman yang menunjang sehingga usus sebagai otak kedua ini bisa berfungsi dengan baik. Iya. Menjaga ini bakteri-bakteri probiotik yang ada 100 triliun dalam usus kita, supaya dengan bakteri ini enzim-enzim yang dibentuk itu bisa bagus untuk pencernaan dan memperpanjang usia kita. Iya, terima kasih dokter untuk motivasi dan pengetahuan yang diberikan. Jadi memang kenapa kami suka mengulang-ulangi akan seminar kesehatan ini, Ya. selalu memotivasi oleh karena agar kita menyadari pentingnya, Ya. pentingnya kesehatan tubuh kita. Dan kita sudah mendengarkan bahwa salah satu hal yang istimewa dalam tubuh kita yaitu usus. Ya. Kita yang perlu juga untuk kita jaga lewat pola makan kita dan pola hidup kita. Saudara-saudara pemirsa yang menyaksikan seminar kesehatan online ini, seperti biasa jika ada pertanyaan sehubungan dengan seminar yang telah disampaikan malam ini, saudara-saudara bisa menuliskan di live chat dan itu akan dibacakan dan akan dijawab dalam pertemuan yang akan datang. Ya. Sekali lagi kami berterima kasih untuk saudara-saudara yang tetap setia, yang selalu menyaksikan seminar kesehatan online ini. Kami doakan, kami berharap agar saudara-saudara dimanapun berada tetap sehat, dengan tubuh yang sehat kita dapat melakukan segala sesuatunya dengan baik. Kita akan tutup pertemuan kita pada malam ini dengan doa. Saya mengundang kita semua berdoa, kita berdoa menurut agama kita, keyakinan kita masing-masing, dan saya akan memimpin dalam doa Nasrani pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, pada malam ini kami datang kepadamu berterima kasih untuk pengetahuan yang boleh kami dapatkan sehubungan dengan menjaga kesehatan usus kami, Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, kesehatan itu sangat penting. Bahkan kesehatan itu adalah sesuatu yang mahal. Untuk itu perlunya kami jaga. Berikan kami hikmat, berikan kami kemampuan, berikan kami kesadaran agar kami dapat menjaga kesehatan ini dengan baik lewat pola hidup kami, lewat pola makan kami. Kiranya kami dapat melakukan yang terbaik, memilih pola hidup dan makanan yang terbaik. Dan kiranya Tuhan memberkati tubuh kami ini agar tetap sehat. Pemirsa yang telah menyaksikan seminar kesehatan online ini, Tuhan, kiranya Engkau selalu berkati, Engkau selalu lindungi dalam aktivitas mereka, dalam pekerjaan mereka dimanapun saja berada. Dan kiranya Engkau selalu berikan sukacita dan kebahagiaan, bahkan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami di pertemuan seminar kesehatan online yang berikut dengan hati yang sukacita dan dengan tubuh yang sehat. Kami bawa kehidupan kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam sehat. Tuhan memberkati.